Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan kamu mendengarkan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan kamu mendengarkan podcast ini. Hari ini, Jikalah Hari kembali menggelar podcast yang tentunya dengan 3 narasumber yang kompeten di bidangnya, begitu. Hari ini saya juga ditemani satu orang perempuan yang istimewa ya, ada Ibu Gusliana, yaitu akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Selamat malam Ibu. Malam. Kemudian ada Bang Made Ali, koordinator dari Jikalah Hari. Selamat malam Bang. Malam. Dan ada Bang Aldo juga. Malam Bang. Malam, dari Reva. Jikalah Hari tentunya teman-teman. Baik, sahabat Jikalah Hari ini kita akan membahas tentang karhutlah. Tema besarnya itu membahas tentang mengapa sih karhutlah tidak bisa lepas, tidak bisa dihentikan. Padahal kita sudah punya banyak aturan, pencegahan kita juga sudah bagus. Kenapa ini terus berulang? Hari ini April tanggal 2 teman-teman, di Pekanbaru baru saja hujan. Namun selang beberapa menit kemudian ini suhu saya lihat pantauannya sudah di angka 29 derajat kembali. Bahkan di bulan puasa ini bisa dibilang kemarin suhu kita bisa sampai 32 derajat begitu. Belum lagi dengan El Nino yang dikatakan bahwa Riau berpotensi akan mendapatkan atau akan terkena karhutlah yang panjang pada pertengahan tahun ini, sekitar bulan Juli sampai September begitu. Nah, untuk itu kita langsung saja yang pertama saya mau ke Bang Aldo terlebih dahulu, yang mana Bang Aldo dari Jikalah Hari akan memaparkan bagaimana temuan dari Jikalah Hari terkait hotspot, lalu titik api, dan intinya adalah temuan-temuan yang atau riset-riset yang telah dilakukan oleh Jikalah Hari pada tahun 2024 ini dan beberapa ya ke belakang. Silakan Bang Aldo. Oke, terima kasih Reva. Selamat malam, Bu. Oh, malam berarti nanti teman-teman. Ya, mungkin Jikalah Hari akan menampilkan untuk awal ini analisis dari Jikalah Hari. Jadi Jikalah Hari itu rutin melakukan pemantauan baik itu dari satelit maupun dari lapangan. Nah, sekarang kita juga mau salah satunya itu dari satelit Terra Aqua Modis yang selalu digunakan Jikalah Hari. Kita memantau terus terkait kondisi cuaca di Riau khususnya dan juga 8 provinsi yang juga memiliki gambut terluas di Indonesia. Untuk di Riau, kalau kita lihat dari sepanjang Januari sampai April, itu ada sekitar 13 titik hotspot yang confidence-nya 70-100%. Nah, artinya ini biasanya kalau kita cek lapangan, ini rata-rata memang ada titik apinya, Bu. Jadi yang kita gunakan itu memang confidence-nya di atas 70%. Kalau kita lihat perusahaannya, di sini ada 2 grup besar, APP dan April Group untuk hutan tanaman industri, juga ada perkebunan sawit. Lalu juga kita ngecek di kawasan konservasi untuk Januari, sepanjang Januari dan April itu 0 hotspotnya. Lalu kalau kita bergeser ke lebih dekat, artinya sepanjang Ramadan, kan memang kalau kita rasakan cuacanya semakin panas dan terasa perlawanan untuk ibadah puasanya. Lalu kita cek memang sepanjang Ramadan mulai dari 12 Maret ke April, kita menemukan ada sekitar 10 titik hotspot. Lagi-lagi memang 2 grup besar HTI di Riau, anak usahanya itu memiliki hotspot, yaitu di Ararabadi untuk APB Group dan SSL dan Sumatera yang Lestari untuk April Group. Lalu kita juga ngecek di perkebunan sawit, itu ada 4 titik yang tersebar di Alam Sari Lestari, Guntung Asar Mamur, dan Surya Dumai Agrindo. Ini yang kita cek sepanjang Ramadan. Lalu di areal konservasi memang juga kita tidak menemukan hotspot di areal ini. Nah, ini kalau kita melihat peta sebarannya, terlihat titik-titiknya memang hampir rata di Riau itu ada semua, Bu. Jadi ada masing-masing setiap kabupaten itu justru ada perwakilannya. Jadi ada titik di setiap kabupaten di Riau gitu. Kalau kita lihat yang
di bawahnya juga sepanjang Ramadan juga titik itu tersebar di mungkin ini 12 kabupaten kota di Riau, tidak hanya menumpuk di satu kabupaten saja begitu. Tidak rata ya. Rata. Lalu kita lihat ternyata pada 13 Maret lalu itu Pemprov Riau itu resmi menetapkan status siaga darurat. Sejak ditetapkan dari 13 Maret sampai 30 April 2024. Karena melihat terlebih dahulu Dumai dan Bengkalis itu sudah menetapkan status siaga, Bu. Jadi Pemprov itu buru-buru juga untuk menetapkan. Kita nggak tahu nih apakah ada keuntungan dari buru-buru menetapkan ini atau tidak. Nanti mungkin Bang Made akan menyampaikannya begitu. Ini sebenarnya juga karhutlah itu sudah tersebar di 5 daerah di Riau. Ini sampai Februari. Itu sekitar 21 hektar. Ada Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pekanbaru, dan Kuansing. Ini kalau tadi Februari, ini Februari. Kalau ini kita lihat di Maret, Bu. Jadi ke Maret itu karhutlahnya itu memang semakin meluas. Kita lihat yang tadinya 6 kabupaten ini sudah 8. Jadi selang 1 bulan karhutlahnya itu sudah meningkat di beberapa kabupaten di Riau. Udah mau masuk musim kemarau. Udah kan? masuk kemarau gitu. Nambah lagi. Lalu ini juga ketika pasca dilantik kalau nggak salah ini ya, jadi PJ, SM Arianto itu langsung meminta bantuan dari pusat. Dan sebenarnya ini memang kebiasaan bukan hanya dia aja nih, Bu, sebagai PJ. Kalau kita ngelihat gubernur-gubernur sebelumnya, itu memang selalu ya, kalau kita lihat baru 2 kabupaten dan hotspotnya kita lihat masih sedikit dan yang harusnya masih bisa ditangani oleh Pemprov, tapi dia langsung minta bantuan. Ini salah satu dampak dia menetapkan status siaga tadi. Jadi ada memang kewajiban dari pusat untuk membantu daerah tersebut. Nanti Bang Made juga lebih dalam analisis terkait ini gitu. Ini juga tadi ini per hari ini, Bu. Jadi kita tadi masih ngecek hotspot. Jadi kita kasih judul jelang Idul Fitri. Hotspotnya masih muncul di Riau. Jadi ada 2 titik hotspot. Nah, ketika ini dibiarkan, ini bisa jadi kejadian seperti tahun lalu akan terjadi lagi. Teman-teman Manggala Agni, teman-teman BPBD, bisa jadi mereka akan lebaran di tengah karhutlah seperti tahun lalu. Jadi mereka di saat masyarakat yang lain berkumpul dengan keluarga, mereka justru berjibaku untuk memadamkan api. Kenapa ini terjadi? Ini nanti Bang Made juga nih. Ini 8 provinsi. Ini 8 provinsi, tapi beberapa provinsi itu 0 hotspot dan yang ada hotspot itu cuma Riau dan Sumsel. Nah, dan memang juga El Nino 2023 itu sebenarnya belum berakhir. Jadi kalau diprediksi dari BMKG, justru Riau itu akan memuncak lagi sepanjang Juli dan September di 2024. Jadi ya kita siap-siap aja nih, Bu. Kalau kita masih pemanasan, kalau pemerintahnya tidak segera menangani atau melakukan pencegahan, hanya menunggu dari pusat atau menunggu ada api lalu madamkan, ya bisa saja ini akan jadi puncaknya di Juli dan September 2024. Ini kalau kita lihat perbandingan di El Nino, Bu, kalau di Riau itu kan salah satu kenapa asapnya semakin kemaraunya juga itu karena salah satunya El Nino, kemarau yang panjang. Kalau kita lihat di sepanjang 2015, 2019 dan 2023 itu memang hotspotnya tuh tinggi terus, Bu, sepanjang El Nino kalau kita lihat ini. Dan rata-rata yang paling tinggi selama El Nino itu di Pelalawan. Kalau kita lihat ada tiga tahun dari 2015, 19 dan 2023 itu memang Pelalawan yang terluas. Karena mungkin satu penyebabnya karena gambut dan banyaknya korporasi HTI dan sawit itu di Pelalawan. Lalu ini kalau kita lihat areal PIAPS, jadi ada namanya peta indikatif perhutanan sosial. Jadi area-area potensi PIAPS itu justru hotspotnya itu sedikit dibandingkan yang di luar PIAPS gitu. Nah, ini kita lihat juga kita membandingkan hotspot yang berada di areal PS dengan areal HTI.
kelihatan yang merah ini areal HTI itu hotspotnya di 2019 itu tinggi. Selalu tinggi dan di ke 2023 juga menurun, tapi dia selalu tinggi dibanding dengan areal-areal yang potensi untuk perhutanan sosial gitu. Oke, mungkin itu dulu Reva dari Abang, mungkin selanjutnya ke Reva. Oke, terima kasih Bang Aldo. Jadi teman-teman dapat kita tarik nih ya dari perkataan dari Bang Aldo tadi bahwa sebenarnya sepanjang 2024 ini kita tidak ada absen dari titik-titik hotspot menyebar dari seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Lalu per hari ini di bulan April menjelang Lebaran kita juga memiliki 2 titik hotspot yang mana ini mungkin memiliki peluang negatif ya, peluang besar untuk mungkin Satgas Karhutla nanti akan berlebaran di lokasi titik pemadaman. Tidak pakai baju koko tapi pakai baju pemadam begitu. Nah, tapi sebenarnya apakah sebenarnya itu tidak bisa dicegah? Tentu bisa. Nah, sebenarnya itu bisa dicegah dengan peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu kita beralih kepada Ibu Gusliana. Ibu Ana akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana riset dari beliau terkait dengan perda di beberapa provinsi, ada 6 provinsi yaitu dari Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat terkait dengan perdanya pencegahan karhutlah. Nah, mungkin akan lebih banyak di Riau-nya ya Bu ya. Gitu. Oke, langsung saja kita dengarkan bagaimana paparan dari riset dari Ibu Gusliana. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam tadi? Iya. Tergantung ya. Tergantung malam. kapan mendengarkan. Ya. Ada Mas Aldo, ya. Kemudian ada Bang Made Ali. Sebetulnya kalau bicara karhutla ini dia semacam apa ya, penyakit yang melekat di badan kita, gitu ya. Dia datang tapi tak diundang sebetulnya. Ini kalau THR orang banyak berharap kan gitu ya. Orang banyak berharap dapat THR, tapi karhutla itu sebenarnya tidak ada yang berharap ada karhutla kan gitu ya. Apalagi tadi sudah dipaparkan oleh Mas Aldo mengenai hotspot, semakin lama semakin meningkat. Nah, harapannya sebetulnya itu kan tidak terjadi. Tapi apalagi di tahun 2024 ini sebetulnya memang musim panasnya lebih agak panjang ini. Bisa sampai September, Oktober tadi yang sudah digambarkan. Nah, saya mau berangkat dari satu surah Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 56 itu dikatakan bahwa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah itu membuat begitu indahnya bumi ini, gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya manusia itu melakukan kerusakan, ya, di bumi, kemudian laut, air dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin melihat secara peraturan perundang-undangan tadi disampaikan juga, sebetulnya tidak hanya peraturan perundang-undangan, ya, bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu tadi disampaikan demikian. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatur tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan sebagai khalifah di muka bumi ini. Walaupun kenyataannya yang seperti kita lihat memang terjadi kerusakan di sana sini. Nah, kemudian kalau kita lihat sebetulnya masalahnya itu di mana? Nah, gitu ya. Kalau bicara tentang sistem hukum memang kita tidak bisa terlepas. Kita tidak bisa hanya melihat dari aturannya saja atau dari kelembagaannya saja atau dari segi masyarakatnya saja. Karena kalau kita ambil pendapatnya Friedman itu, sistem hukum itu ada 3 hal. Pertama, kita bicara tentang substansi hukum. Jadi ada legal substance di sana. Kemudian bicara tentang struktur hukum, ada legal structure di sana. Kemudian kita bicara tentang budaya hukum, ada legal culture di sana. Nah, ini 3 hal ini sangat mempengaruhi. Jadi dalam karhutla ini juga sama sebetulnya. Kalau kita bicara tentang aturan, aturannya sudah ada. Ya, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam KUHP, kemudian di dalam UU PPLH, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Pasal 199, bahkan Undang-Undang Perkebunan. Itu sebenarnya sudah mengatur untuk semua tindak pidana yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan. Nah, bahkan dalam leg spesialisnya sudah ada. Tapi pertanyaannya tadi sama disampaikan yang tadi di awal, kenapa sih kok selalu ada? Sebetulnya masalahnya di mana? Nah, kalau saya melihat pada sistem hukum yang disampaikan oleh Friedman, kita tidak bisa hanya melihat dari segi peraturan perundang-undangan. Ya, dari segi legal substance, kita lihat segi substansi, sebetulnya
peraturan itu sudah mengatur. Bahkan di Riau sendiri, ya di Provinsi Riau itu juga sudah ada perdanya. Nah kebetulan Jikalah Hari juga melakukan pengkajian terhadap 6 daerah, ya 6 perda itu. Ada di Kalimantan Timur itu dengan Perda nomor 5 tahun 2009 itu ada 41 pasal, kemudian Perda Jambi Perda nomor 2 tahun 2016 itu ada 39 pasal, kemudian Perda Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2016 itu terdiri dari 20 pasal, kemudian Perda Riau sendiri Perda nomor 1 tahun 2019 ada 56 pasal. Kemudian Perda Kalimantan Tengah, Kalteng, itu nomor 1 tahun 2020, itu ada 30 pasal. Kemudian Kalimantan Barat, nomor 2 tahun 2022, itu ada 29 pasal. Itu yang terbaru Kalbar, tahun 2022. Nah, dari segi peraturan perundang-undangan, bahkan sampai tingkat daerah pun itu sudah dibuatkan perdanya. Ya, walaupun kalau kita lihat memang dari peraturan daerah yang ada itu memang masih mengandung beberapa kelemahan. Jadi terutama perda yang sudah cukup lama ya, yang hampir 15 tahun seperti Kaltim itu tahun 2009 ya, Bang Made ya, 2009. Kemudian juga peraturan daerah Jambi itu 2016. Itu yang terbaru adalah Kalimantan Barat itu 2022. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya political will dari pemerintah kemudian dari peraturan yang dibuat itu sebetulnya sudah ada, bahkan sudah mengakomodir. Nah pertanyaan kita sebetulnya masalahnya di mana? Dari segi legal structure, kemudian dari segi pemerintah, kemudian dalam hal ini para penegak hukum, pemerintah yang kita harapkan sebetulnya juga melakukan pengawasan ya. Kenapa? Karena pemerintah itu kan punya kewenangan dia. Jadi dari sisi hukum administrasi negara dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Kalau proses peradilan itu kan panjang. Ya. Seperti Senarai itu kan sudah melakukan sejak tahun 2011 sampai 2015 ya Bang Maria, sudah 13. Nah, itu sudah melakukan pendampingan bahkan melakukan setiap proses peradilan itu diikuti. Nah, prosesnya panjang, tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini yang punya kewenangan untuk melakukan itu sebenarnya bisa melakukan semacam shock terapi. Shock terapi itu maksudnya pelanggaran terjadi dengan kewenangan yang dia miliki, ya, dia bisa melakukan perbuatan besar handling, kemudian bisa saja kemudian melakukan pencabutan izin misalnya yang lebih cepat kan gitu ya, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga dari segi budaya hukum masyarakat kita. Nah, masyarakat kita kalau bicara penanganan untuk karhutla ini kan tidak bisa bersifat parsial. Kita mau melakukan pencegahan dan lain sebagainya kan sebetulnya kan pencegahan itu lebih bagus. Mencegah lebih bagus daripada mengobati kan gitu ya. Nah, itu mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, kalau ingin dilakukan oleh pemerintah, tidak bisa oleh pemerintah saja. Ya, atau pihak swasta lah dalam hal ini ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Aldo banyak sekali ya, terutama pada HTI itu sebetulnya kan. Nah, atau pelaku usaha misalnya. Tidak bisa ada pelaku usaha saja. Lalu bagaimana? Ya, masyarakat juga terlibat, semua terlibat aktif. Nah, kita berharap sebetulnya kan bisa dicegah. Tapi kan penyebab dari karhutla ini kan tidak hanya karena memang perbuatan manusia, tapi juga karena alam kan gitu ya, faktor alam. Nah, lalu bagaimana kan begitu? Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari perda 6 perda yang ada kita coba baca kan gitu ya. Ada memang beberapa permasalahan di dalamnya. Misalnya saja dari segi untuk nomenklatur judul itu juga berbeda-beda. Kemudian di Riau sendiri kalau kita lihat perda untuk Riau ya nomor 1 tahun 2019 itu tentangnya itu adalah pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan. Biasanya kan perda itu dia aturannya sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Jadi kalau peraturan regeling itu sifatnya umum. Tapi kalau kita lihat di dalam perda itu memang dia lebih ke hal yang teknis. Nah, sebetulnya kalau dia buat perda itu umum, nanti di dalam pasal-pasal itu untuk teknisnya bisa dibuatkan dalam peraturan gubernur kan biasa seperti itu ya, Bang Ade. Peraturan nanti pengaturan lebih lanjut dengan peraturan gubernur, peraturan lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Nah, yang jadi masalah kita lihat dalam beberapa perda itu baik Jambi, Sumsel, kemudian Kalbar, Kalteng dan sebagainya,
pengaturan lebih lanjut untuk itu yang sampai sekarang masih belum ada kan gitu. Nah, padahal yang namanya perda itu pengaturan teknisnya itu nanti perlu dibuatkan dalam aturan-aturan berikutnya. Salah satunya peraturan gubernur atau putusan gubernur atau apapun itu namanya. Nah, itu yang itu jadi satu kendala juga karena memang belum ada. Kemudian dalam konsideran setiap perda yang dibuat itu kalau kita lihat itu baik dalam konsideran menimbang, mengingat itu sebetulnya banyak peraturan perundang-undangan yang sebetulnya tidak relevansi sebagai sumber hukum lah untuk peraturan tersebut, tapi masuk gitu ya. Bahkan yang tidak, tapi tidak dimasukkan. Bahkan ada yang sumber hukumnya itu dalam konsiderannya itu, yang menimbang itu sebagai dasar hukum itu, mengingat itu dasar hukumnya itu ada yang terbalik. Ya, jadi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lebih tinggi itu peraturan yang lebih rendah lebih dulu. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi penyusunan dari ilmu perundang-undangan, memang juga beberapa perda itu memang perlu dilakukan revisi kan gitu. Itu dari segi ilmu perundang-undangannya. Kemudian dari segi tujuan dan fungsi perda itu dibuat atau ruang lingkup, bahkan di dalam Perda Riau sendiri itu juga tidak ada. Jadi tujuan ruang lingkup ini dibuat untuk apa sih sebetulnya? Kan ruhnya di situ. Kalau kita mau lihat sebetulnya perda ini dia dibuat untuk apa? Oh, apakah dia hanya bersifat untuk mencegah saja? Atau misalnya dia dalam hal penanganan, atau nanti pasca penanganan itu seperti apa atau bagaimana. Nah, itu kelihatan sebetulnya. Bahkan ada beberapa pasal itu yang bersifat kontradiktif gitu ya, baik dengan peraturan yang lainnya maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Baik itu dalam Undang-Undang PPLH, ya, Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita lihat sebetulnya memang sampai kemarin di awal kita pembahasan itu memang ada perlu dilakukan revisi untuk beberapa perda tersebut. Bahkan memang banyak peraturan yang sudah tidak berlaku sebagai dasar hukum di dalam perda itu karena sudah banyak peraturan yang berganti. Nah, kemudian itu dari segi peraturan perundang-undangan juga. Kemudian dari segi partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat dalam 6 perda yang ada 6 provinsi tadi, itu memang partisipasi masyarakatnya masih minim. Walaupun sudah ada ya dibuat tadi seperti Mas Aldo bilang ya, ada masyarakat peduli api ya gitu ya, dan lain sebagainya lah kan gitu. Nah, tapi pertanyaan kita bahwa masyarakat ini masyarakat yang mana kan gitu ya. Karena kalau bicara tentang hotspot, kemudian kebakaran hutan dan lahan, itu tidak hanya kita bicara tentang masyarakat yang ada di dalam di situ, di daerah sekitar situ sebetulnya kan gitu. Banyak yang bisa dilakukan karena kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang partisipasi masyarakat misalnya ya, kita ambillah pendapatnya Sherry Einstein. Dia akan melihat partisipasi itu ada 8. Nah, dalam 8 partisipasi masyarakat dia gambarkan dalam bentuk tangga. Ada gambar tangga yang paling rendah sampai tangga yang paling tinggi. Nah, pertanyaan kita dalam ke-6 perda tersebut, kira-kira partisipasi masyarakat itu pada tangga yang mana? Apakah hanya pada tangga manipulasi saja, manipulation, itu pada tangga pertama, atau kedua ya terapi, atau tangga ketiga hanya informing saja, memberikan informasi di sana ada ini dan lain sebagainya, atau pada consultation-nya, ya konsultasi, atau pada application-nya, atau pada tangga ke-6 partnership, atau tangga ke-7 delegatory, atau yang ke-8-nya pada citizen control. Sebab kalau kita lihat sebetulnya citizen participation itu is citizen power. Jadi dengan ada keterlibatan masyarakat itu sebetulnya adalah citizen power-nya. Nah, cuma pertanyaan kita masyarakat itu keterlibatannya bagaimana? Karena memang kalau kita lihat dalam beberapa perda itu sangat minim keterlibatannya. Iya, dan paling ujung hanya 1 pasal, gitu ya. Paling ujung sebelum bab penutup sanksi ya, kemudian penutup peralihan kalau ada. Nah, itu hanya 1 pasal 2 pasal saja. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang PPLH ya, kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, kemudian dalam Undang-Undang Kehutanan dan sebagainya, itu sangat sebetulnya diharapkan. Jadi tidak hanya pada tahapan yang tadi kalau saya ambil teorinya Sherry Einstein itu tidak hanya pada tangga 1, tangga 2, tapi kalau perlu 8 gitu ya, citizen power-nya sebetulnya. Semua tangga iya, dia pada, jadi tidak hanya sekedar formalitas. Di dalam perda kita ada kok mengatur tentang pasal partisipasi masyarakat. Itu kan hanya formalitas sebetulnya kan, hanya sekedar manipulation kan gitu. Tapi tidak pada citizen power-nya itu
kelihatan sebetulnya di mananya gitu. Oke. Karena kalau kita bicara memang penanganan karhutla itu tidak hanya bisa pada satu pihak, tapi semua keterlibatan itu harus ada. Nah, kemudian penegakan hukumnya, kan bicara penegakan hukum juga kita sebetulnya. Penegakan hukum itu hendaknya dalam karhutla itu multidor gitu ya. Jadi multidor itu maksudnya apa? Menjerat pelaku itu tidak hanya menggunakan KUHP, itu kan lex generalis sebetulnya. Tapi ada undang-undang PPLH, undang-undang kehutanan, bahkan undang-undang perkebunan gitu. Kemudian juga keterlibatan pengawasan Pemda tadi yang kita katakan di awal itu sangat penting. Ya, kemudian juga perampasan dan lain sebagainya. Karena memang karhutla ini kan tidak hanya kita bicara aspek pidana, tapi dia multi efek ya. Akibatnya itu sangat besar sebetulnya. Dari segi ekologi ya Bang Made ya, ini Bang Made yang paling paham sekali ya bicara tentang ekologinya, kerugian lingkungan dan lain sebagainya ya, bagian dari ekologi itu, ekosistem dan lain sebagainya. Kemudian dari segi ekonomi juga, kemudian dari segi kesehatan. Nah, kesehatan ini yang sebetulnya sangat vital dengan adanya karhutla ini kan gitu ya. Sekarang aja udah mulai musim batuk nih. Kalau ditanya di Riau itu musimnya apa? Bukan musim duren. Musim duren kemarin Januari, Februari, Maret gitu ya. Kalau sekarang tuh udah mulai musim batuk, musim flu, rata-rata anak-anak semua batuk, flu. Ini sebetulnya ada efeknya juga sebetulnya tanpa kita sadari kan gitu ya. Salah satunya tadi tamu tak diundang gitu ya. Berharapnya sebetulnya THR yang datang, tapi jangan asap yang datang kan gitu. Jadi memang saling keterkaitan bagaimana menyelesaikan karhutla ini kan gitu. Banyak dalam 3 hal tadi, tidak hanya itu saja sebetulnya. Sarana prasarana itu juga sangat mendukung sekali. Mungkin tambahan ya. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi paparan dari Ibu Ana mengenai riset terkait 6 perda dari beberapa provinsi yang tadi telah disampaikan. Nah, dalam artian yang tadi disampaikan ya teman-teman, ternyata Sobat Cikalahari untuk diketahui bahwa ternyata masyarakat itu keterlibatannya itu masih sangat-sangat sedikit, masih sangat-sangat dangkal. Bisa dibilang hanya formalitas begitu ya Bu ya. Peraturan. Padahal harusnya keberadaan masyarakat itu harus kuat sama kuat, dan semua lapisan yang ada itu harusnya saling aktif dan sama-sama mencegah daripada mengobati begitu. Oke, kalau begitu kita berlanjut yang ketiga, yaitu kepada Bang Made Ali dari Koordinator Cikalahari. Untuk Bang Made kita minta untuk memaparkan bagaimana kebijakan sektor kehutanan berdasarkan riset dari Cikalahari selama 10 tahun terakhir. Silakan Bang. Berat nih 10 tahun terakhir. Lama nih 10 hari. Lama nih Bu. 10 tahun 10 hari mau makan. 10 tahun dirangkum 10 menit Bang. 10 menit. Iya, thank you. Mudah-mudahan nggak sampai 10 menit. Ibu izin. Jangan. Kalau kita lihat sisi mikro dulu ya, PJ baru kan, Pak Ese Parianto itu kan minta helikopter. Udah tuh menetapkan siaga darurat dia ya. Menetapkan siaga darurat tuh persis mengulang pekerjaan gubernur sebelumnya. Gubernur sampai Saliasit lah mungkin ya. Gubernur Riau sebelumnya. Tidak ada ya saya mau bilang dari mulai PJ sampailah PJ sekarang itu tidak ada satupun gubernur yang peduli menghentikan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kenapa tidak peduli? Ini agak rumit menjelaskan karena berhubungan dengan ekonomi politiknya. Misalnya beberapa temuan Cikalahari yang tadi Aldo jelaskan soal hotspot di area perusahaan ATI dan sawit itu banyak jadi pemodal para kepala daerah, bupati maupun gubernur. Nah, Ese Parianto kan nggak tahu nih apakah juga dia bisa jadi PJ itu karena di belakangnya ada pemodal. Tapi yang jelas oligarkinya ada, ya kan? Dia Pilkada ekologi. Masih berlanjut sistemnya. Nah, karena itu terkait kenapa mereka tidak mau menghentikan karhutla selain ada problem yang di sistem yang bikin oleh Jokowi sesungguhnya itu bikin kepala daerah malas. Kenapa malas? Jadi gini, begitu daerah menetapkan siaga darurat, ya sudah, itu jadi urusan BNPB.
uangnya itu tidak terbatas, gitu ya. Yang Jika Lari harapkan itu tidak, sesungguhnya setiap tahun itu tidak perlu ada lagi siaga darurat. Jadi sistemnya itu yang ngambil tanggung jawab ya gubernur. Kalau gubernurnya ada karhutlah misalnya, ada titik karhutlah, harusnya Mendagri bisa menghukum. APBD tidak disahkan misalnya. Kan sebenarnya yang paling ditakuti oleh kepala daerah itu kalau APBD nggak disahkan. Ya kan? Nah, tapi peran itu tidak pernah juga diambil oleh Mendagri. Nah, jadi sistem yang dibangun Jokowi yang dilihat orang ini bagus dengan penetapan siaga darurat, sesungguhnya bikin kepala daerah itu ya lebih enak madamkan aja. Mencegah duitnya nggak ada, kalau madam uangnya banyak. Nanti yang bisa dilakukan oleh kepala daerah seperti gubernur sebelumnya tuh, begitu ada karhutlah turun ke lapangan, megang selang, matikan api. Udah tuh ngomong kan, wih gubernurnya madamkan api. Ini kan goblok ini. Bukan tugasnya, kedua bukan keahliannya. Datang ke situ ngabisin duit pajak kita. Kan datang ke situ nggak gratis dia. Uang jalannya lancar terus hanya untuk megang selang yang bukan keahlian dia. Nah, Di ini pinggir ya, megang selangnya. dia megang loh, dia megang gini kan. Jadi kita dipertontonkan hal-hal konyol gitu ya. Seolah-olah dengan dia turun tuh karhutlah hilang. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini kan minta helikopter dulu. Samsur, Pak Gubernur Samsur juga minta dulu tuh penetapan siaga darurat, minta. Yang belum dilakukan oleh Asep Arianto ini, kalau ada karhutlah nanti apakah dia akan turun ke lapangan megang selang atau tidak, ikut matikan. Jadi politik-politik gimmick gitu yang sesungguhnya para kepala daerah tuh senang kalau ada karhutlah, karena mereka punya panggung untuk kontestasi politiknya gitu ya, investasi untuk pemilihan kepala daerah. Jadi itu rumitnya. Selain tadi ada faktor pemodal di belakang mereka untuk politik jangka panjang, pilkada dan seterusnya. Kedua, sistem yang dibangun Jokowi ini, karena kan sistem dulu kan memang rumit untuk menentukan siaga darurat. Dulu tuh harus seluruh kabupaten. Kalau sekarang kan cukup 3 kabupaten udah bisa. Nah, waktu itu kita kira bagus, ternyata tidak. Malah kepala daerah tuh ngejar uangnya begitu siaga darurat, uang mau diambil di BNPB itu on call, Bu, tidak apa? Nggak ada batasnya. Enggak ada batas. Mau diperiksa oleh KPK, BPK juga. Ini uang bencana, gitu ya. Ada semacam tanda petik pemaafan. Mau digelontorkan untuk apapun, gitu ya. Itu problemnya, yang fenomena yang terjadi lapangan di 2004 sampai April Januari juga masih seperti itu. Sementara di lapangan ya masih terjadi karhutlah di wilayah itu juga, di wilayah konsesi perusahaan sawit dan nanti di situ-situ juga. Nah, padahal pemerintah daerah tuh sudah tahu wilayahnya itu di mana dan seterusnya. Nah, padahal kan kalau memang mementingkan karhutlah, sebelum terjadi karhutlah, harusnya dia sudah bisa mencegah. Nah, problemnya juga di APBD kita, uang pencegahan karhutlah itu di masing-masing pos anggaran di Dinas LHK, Perkebunan misalnya, itu banyak untuk rapat dan sosialisasi. Iya, rapat dan sosialisasi. Jadi karhutlah bagi kepala daerah dan dinas-dinas ini rezeki nomplok. Dia cuma ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong, anggarannya ada. Tapi aksi untuk lapangannya nggak ada. Perbandingan uang anggaran pencegahan sama penanganannya jauh lebih nih. Kalau penanganan begitu siaga darurat langsung BNPB uangnya. Tapi sebelum ada karhutlah itu udah ada uangnya, tapi habis untuk rapat sosialisasi. Itu aja yang berulang setiap tahun. Nah, lalu yang kedua misalnya, ini sama juga nih. Satu-satunya kementerian yang bekerja itu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja memadamkan api, selain memang karena wilayah kawasan hutan itu luas. Padahal kan untuk mencegah menangani karhutlah itu bukan hanya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Di luar kawasan hutan juga terjadi karhutlah misal Kementerian ATR BPN nggak pernah ada tuh kita lihat mereka sibuk untuk mencegah apalagi memadamkan. Kementerian Perkebunan, Pertanian dan Kementerian Pertanian juga nggak ada. Padahal juga banyak kan wilayah sawit itu yang lintas provinsi yang juga terbakar sawitnya.
nggak ada aksinya. Nah ini juga sama nih cerita 10 tahun lalu, kementerian yang bekerja hanya KLHK lagi-lagi ya, hanya KLHK sampailah bulan Maret kemarin, 2 hari setelah puasa ya, KLHK menginisiasi dengan Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi khusus di Kementerian KLHK gitu ya. Ini yang agak ngaco. Tapi yang paling ngaco sama sekali menurut saya ya Kemendagri, ya kan? Kan dari dulu tuh kita mengusulkan Kemendagri, sebenarnya sederhana saja kalau kepala daerah ini bisa aktif menghentikan karhutlah. Satu, misal perintahkan dalam pos penanganan khusus karhutlah misalnya kan Kemendagri bisa merintahkan tuh. Yang kedua misalnya, kalau kepala daerah tidak bekerja, ya dia bisa beri sanksi, sanksinya berat. APBD nggak mau ditandatangani, itu akan kacau pembangunan di daerah. Itu sebenarnya ditakuti, tapi kewenangan itu tidak pernah mau dipakai oleh Kemendagri, selain karena faktor politik juga tadi itu kan. Nah inilah rumitnya kalau sudah bicara karhutlah, wilayah yang gelap-gelap, grey area, yang itu kaitan dengan ekonomi politik semua. Nah kalau kita beralih ke ini misalnya di depan ini ada sekitar 17 perusahaan dari 2013 sampai 2022 doh ya, yang divonis oleh pengadilan, namun sampai detik ini satu perusahaan pun belum dilakukan pemulihan. Faktornya hanya satu, faktornya untuk eksekusi itu kan kewenangannya penetapannya di ketua pengadilan negeri ya. Nah sampai detik ini 17 kasus yang sudah vonis karhutlah, sudah inkrah, ketua pengadilan itu belum mau melakukan eksekusi. Nah menurut mereka karena nggak ada hukum acaranya. Oleh Mahkamah Agung sudah bikin permanya tuh 2000 tahun ini tahun ini sudah ada perma tentang tata cara, salah satunya hakim penetapan melakukan eksekusi putusan lingkungan hidup. Nah tapi sampai detik ini juga permanya sudah ada, belum juga ada satu yang yang dieksekusi. Kalau kita lihat datanya misal, kalau yang tabel loh, yang di awal. Nah ini kan tabel nih. Tabel ini menunjukkan vonis blok karhutlah di Riau. Ini semua dipantau teman-teman Senarai. Ada yang ditangani oleh KLHK, Polri, dan Polda Riau. Rata-rata semua sawit. Ada satu HGU, HTI Sagu. Nah ini juga menunjukkan memang penegak hukum kita itu, padahal kan yang terbakar tadi lihat data tampilan Aldo itu juga ada HTI kan Bu? Iya, tapi HTI banyak yang terbakar 10 tahun terakhir ini tidak pernah masuk ke pengadilan. Ya kita tahu lah perusahaan HTI ini bosnya itu banyak nyumbang salah satunya ke Mabes Polri. Tahu nggak gedung diklat di Mabes Polri itu, di Mabes Polri gedung diklat tahun 2024 ini ya, 2023 itu dibangun oleh Sukanto Tanoto, diresmikan di 2023. Yang datang itu anaknya Emilda Tanoto. Kalau masih ingat cerita pengemplang pajak, Emilda Tanoto ini menerima uang haram pajak. Jadi uang pajak yang pengemplang pajak itu larinya tuh ke rekening dia. Nah dia datang ke situ meresmikan, sampingnya Kapolri. Anda bayangkan penjahat di sampingnya Kapolri yang mendampingi. Ini orang nomor 1 di kepolisian. Ya di bawahnya pasti nggak akan berani. Itu faktor ekonomi politiknya. Jadi masuk akal ketika HTI itu, perusahaan HTI yang terbakar sekalipun tidak akan masuk, gitu ya. Nah itu temuan kita. Rata-rata sawit. Kalau sawit ini kan pemainnya banyak. Pemainnya banyak, ada dari Malaysia, ada dari Indonesia. Ya pemainnya banyak lah. Lebih relatif mudah untuk ininya. Mungkin setorannya juga kurang, gitu ya. Nah kalau kita lihat kan, vonis, ingkrah, dendanya, kalau kita total itu berapa dong? Kalau kita total itu 2,9 triliun. Nah, 2,9 triliun terhadap 17 putusan gitu ya. Nah, sampai detik ini putusan hakim itu sudah merintahkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup di areal yang bekas terbakar itu. Nah, itu yang 2,9 triliun. Tapi masih iya, kalah dengan 271 triliun. masih kalah, Bu. Jauh. Yang menghitungnya sama ini, Bu. Sama. Prof. Bambang Ero Sarjo.
Nah, misalnya gini, ini kan beberapa kasus yang kita ambil dulu. Ini yang sudah diponis PT Sumber Sawit Sejahtera. Kalau di sini kita lihat vonisnya Sumber Sawit 3,5 nomor 13, 3,5 miliar, pemulihan lingkungan 38,6 M ya. Ya. Ya kan? Nah, karena belum divonis kita lihat ini waktu Karena belum di ya karena belum dilakukan eksekusi pemulihan ya dia nanam lagi. Ini 2019 ya. Terbakar, Bu. Di ini. Ini 2019, ini 2000, Ini ditanam lagi, Bu. 22. Sebelahnya. Harusnya begitu sudah vonis nggak boleh. Dia nggak boleh melakukan apa-apa di sini status quo. Tapi kita turun di 2022, 22. 22 ya. 2023 tahun lalu ini presentasinya. Ya, April tahun lalu. 2023. Ya, momen demam tuh. 2023, Bu. Dia tanami lagi, Bu. Iya. Harusnya ini kan pemulihan dia. Harusnya dipulihkan. Betul. Nah, ini juga kita temukan di PT WSSI di Siak. Ini sama nih, Bu. Ini lebih parah lagi 2019 terbakar, Bu. Harusnya dipulihkan, divonis, ditanam besar. sawit. Ditanam lagi. Udah panen tuh, udah dapat THR itu. Ini negara kalau ini dari si hukum ya, negara nggak ada hukumnya. Negara yang tidak berhukum. Nah, ini kita lihat juga sawit makmur, Gelora Sawit Makmur Pelalawan. Siap. Siak. Ini sama, Bu. Ini 2019. Ternyata sawit ya. Sawit. Semua sawit, Bu. ATI nggak berani karena tadi itu. Ada hotspotnya paling banyak tadi di situ ya. Di ATI. Paspornya di ATI paling banyak, Bu. Ini PT GSM. Itulah. Itu yang terakhir. Nah, ini masuk yang terakhir nih. Itu penegakan hukum kita lambat. Nah, 2019 tahun lalu 2023 lalu juga ada karhutlah ya. Ada karhutlah juga. Nampaknya setelah 2022 2023 polisi itu udah mulai malas juga nangani korporasinya ya, karena salah satunya eksekusi nggak ada. Ini kan polisi udah capek, PPNS KLHK udah capek, sampailah ke pengadilan tapi eksekusinya nggak ada, sampai vonis sudah ingkrah nggak ada. Ini juga berbahaya nih kalau nggak terus diingat-ingatkan Mahkamah Agung untuk mendesak ketua pengadilan segera melakukan eksekusi, karena butuh penetapan dia aja sebenarnya kan. Ya, Eksekusinya nanti misal di KLHK yang melakukan eksekusi, yang penting ada penetapan. Sampai sekarang nggak ada penetapan itu sama sekali. Nah, kan jika Lari selalu ngomong tuh sejak adanya Perda, karena kan Perda ini dulu kita juga yang bantu 2019 bareng Sifor waktu itu kita bantu bikinkan. Kan jika Lari selalu bilang tuh sejak Riau punya Perda harusnya tidak ada lagi karhutlah di Riau. Karena kita lihat meskipun ada beberapa kelemahan perdanya ya, meskipun kalau kita lihat misalnya di dalam Perda itu dia ada ngomong soal penataan lahan gambut gitu ya. Penataan lahan gambut. Ini sebelum ada karhutlah nih. Yang bekas bakar tuh dia tata betul. Yang menata nih Pemda, pemerintah kabupaten kota, gubernur dan bupati lah. Yang ada penataan lahan gambut. Lalu ada audit kepatuhan. Sampai ada audit itu di Riau. Misalnya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sarana prasarana itu diaudit. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah pasca Perda ini ada auditnya. Menurut kita sama sekali nggak ada audit mereka kerja. Ada tindakan oleh Pemda atas pelanggaran ini terkait pencabutan izin, denda administratif dan seterusnya bisa dilakukan oleh Pemda terhadap korporasi maupun non korporasi yang berpotensi yang berpotensi akan terjadi karhutlah, misalnya menyelesaikan hulunya. Itu juga sudah diberi di Perda. Dan itu bisa lebih cepat. Bisa, iya, Bu. Peradilanan. Nah, ini juga nih penyelamatan dan evakuasi masyarakat oleh Pemda di dalam Perda Riau itu juga menarik tuh. Begitu udah siaga darurat, udah hotspot udah tinggi aja, udah mulai masuk asap, itu udah disiapkan. Itu harus menyelamatkan yang prioritas. Bayi, ibu hamil, lansia, dan yang punya penyakit sesak napas, kelompok rentan.
Nah, di 2023 tahun lalu kan kita bulan September Oktober tuh kan ini, Bu. Iya. Sempat asap pekat masuk kan. Nggak ada tuh tindakan apa-apa yang dilakukan. Jadi ya partisipasi publiknya juga ada, meskipun dia banyak spesifikasinya di Riau itu yang untuk MPA aja kan, padahal problem publiknya bukan hanya MPA yang bisa ini kan. MPA pun sukarela itu nggak dibayar. Dibayarnya itu ya di APBD kita nggak masuk. Padahal kan dulu salah satu perjuangan MPA itu mereka setiap tahunnya dibayar, ada nggak ada karhutlah, tapi mereka bekerja gimana caranya nggak ada menjaga karhutlah. Tapi ini sama nih, ini terakhir nih Reva, udah lewat 10 menit ya. Ini terakhir misalnya kan tadi Aldo temuannya itu yang PIAPS itu kan PIAPS itu sedikit peta indikatif perhutanan sosial. Ini kawasan hutan untuk dikasih ke masyarakat, ngelola dalam bentuk perhutanan sosial, hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan. Kita bandingkan di 2024 nih juga, dari Januari sampai Juli, lahan yang ada PIAPS maupun yang sudah ada izin hutan desanya, itu relatif nggak ada titik hotspotnya. Nggak ada, karhutlahnya hampir nggak ada yang dijaga oleh masyarakat. Lalu kita bandingkan tadi kan hotspot di HTI dan di perusahaan. Ada terus. Nah, kenapa ada terus hotspot di situ? Kalau temuan Cikalahari sampailah detik yang kita temukan, karena yang terbakar oleh perusahaan itu selalu dua. Pertama itu wilayah perusahaan yang tanamannya itu sudah nggak produktif, Bu. Sama sekali nggak produktif, itu nggak akan mereka jaga. Kalau mereka tebang dan sebagainya itu butuh duit banyak. Tapi kalau dibakar nggak ada. Yang kedua, wilayah yang berkonflik. Ini wilayah yang berkonflik. Ini juga kita temukan. Ini sengaja ada oknum yang bakar. Ya menurut kami orang perusahaan lah yang nyuruh untuk ngusir orang. Kan ada orang-orang yang masuk di wilayah konsesi HTI, nanam sawit, mereka duduki tuh. Konflik. Nah, salah satu untuk ngusirnya itu di musim karhutlah sengaja dulu itu terbakar. Nah, itulah banyak, dan anehnya polisi itu paling banyak nangkepin orang-orang ini. Dia bilang, ini melakukan menduduki kawasan perusahaan, pembakaran apa. Padahal cerita di balik itu, ini ada apa? Memang mau diusir oleh perusahaan. Dia memanfaatkan momen ini, gitu ya. Nah, jadi memang agak pelik modusnya, Bu. Tapi temuan Cikalahari itu selalu nggak berubah. Pasti yang kami temukan kalau ada wilayah perusahaan ATI maupun sawit yang terbakar, itu pasti di tanaman yang tidak produktif. Tidak pernah kami nemukan wilayah yang produktif itu terbakar. Itu pasti dijaga 24 jam. Repa. Jadi kesimpulannya 10 tahun terakhir sampailah bulan puasa ini, April 2024, tidak ada yang berubah. Kekonyolan-kekonyolan, termasuk kekonyolan oleh PJ Pak Esep Arianto. Jadi dia mengulang cerita yang lama. Kita tinggal tunggu aja, kalau ada karhutlah dia akan megang selang nanti. Nanti ada foto. Semoga tidak. Ini perasaan ke kita aja. Tapi semoga tidak. Tapi kalau misalnya ada, mungkin bisa jadi story ya untuk kita semua. Oke, dari paparannya Bang Made tadi bahwa teman-teman berdasarkan riset atau pantauan dari Cikalahari, eksekusi hukuman untuk perkara karhutlah ini sangat-sangat lamban. Bahkan ketika udah ada putusannya pun hanya tinggal eksekusi gitu. Itu sangat-sangat lamban. Kemudian juga ada kepala daerah yang mayoritasnya itu disokong dananya dari korporasi. Dan ya memang lagi-lagi tentang dana politik begitu. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab aja gitu. Yang pertama saya mau ke Bang Aldo terlebih dahulu. Dari paparannya Bang Aldo tadi, Bang, saya mau nanya tentang lalu gimana perbedaan penanganan ketika terjadi karhutlah itu di masyarakat sama di korporasi gitu. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Reva. Nah, mungkin kita langsung ke contoh kasus kali ini, menanggapi pertanyaannya. Jadi di 2023 kita itu juga mendapat laporan nih, Bu Ana, dari salah satu petani yang di Siak, yang memang membakar lahannya, lalu dia padamkan, dan keesokan harinya dia dilaporkan oleh PT Arara Abadi, lalu dibawa ke
Polres dan langsung ditahan, Proses. langsung diproses. Namun di tempat yang berbeda, misalnya Indonesia, dan ternyata di Pelalawan di sektor Nilo gitu, ternyata PT Ararabadi juga terbakar. Nah, yang menariknya Kapolresnya yang ikut memadamkan di lokasi terbakar itu, dan tidak ada penanganan, tidak ada penyegelan, tidak ada pemasangan pelang dan lain-lain. Dan saat ini Pak Herman itu sedang menjalani persidangan di Polres Siak, PPN Siak, dan infonya tuntutannya sekitar 2 tahun. Nah, dari 2 kasus ini kan kita ingin menyampaikan bahwa memang penegakan hukum itu terhadap masyarakat itu sangat cepat dan sangat kayak menggebu-gebu gitu penegak hukum. Padahal apa sih yang dicari dengan masyarakat yang membakar hanya setengah hektar, nggak sampai setengah ini. Dan itu pun dia hanya bekerja, Bu, di lahan orang yang dia akan tanami sawit. Jadi dia bekerja, nanti ada sistem bagi hasil, misal yang dibukanya 2 hektar, 1 bagi 1 begitu. Satu ya. Nah, di tempat yang berbeda ada perusahaan besar yang setelah kita cek memang areal pasca kebakaran 2016-2017, dan yang artinya itu areal yang harus direstorasi. Nah, ternyata di 2023 itu kembali terjadi kebakaran. Berarti kan memang tidak dijaga oleh perusahaan tersebut. Nah, menariknya itu tadi Polresnya yang ikut memadamkan, bukan malah datang untuk menyegel gitu. Lalu kalau kita ngelihat di tahun-tahun ke bawah, nah memang Polda Riau itu cukup gesit, tapi itu dalam kutip terhadap korporasi sawit. Misal kita lihat 2018-2019 itu kita menemukan selain korporasi sawit, korporasi HTI juga terbakar, Eva. Ada RAPP, ada Ararabadi yang udah kita laporkan ke Bareskrim, itu justru jelas terbakarnya. Kalau kita lihat dari citra, itu memang misal bulan ini dia mulai membuka lahan, bulan besok buat kanal, bulan besok nebang, sampai dibakar. Dan setelah dibakar muncul akasia baru. Nah, itu tidak ditangani, padahal udah sedemikian terstruktur dan masifnya begitu ya. Tapi memang lagi-lagi ketika HTI, Hutan Taman Industri, itu memang tidak tahu ya apakah tidak berani atau ada apa kerjasama di balik itu, sehingga udah yang ditangkap sawit aja gitu, agar laporan ke pusat ada gitu. Mungkin itu Reva ininya untuk penanganan. Ya, karena kalau ini nampakkan apa? Kenapa Sinarmas misalnya kuat gitu ya, kayak Rara. Kalau kita lihat yang terbaru kan mereka dekat tuh dengan Kaisang. Lagi mau buat apa gitu di SCBD kan? Oh iya, benar. Sama Raffi Ahmad mau buat rumah makan atau apa gitu. Food court gitu. Ya, food court. Jadi si Reva ngikuti kan. Si Kaisang kan dekat dengan ini. Lalu kalau kita lihat kan salah satu petinggi Sinarmas itu pernah jadi Dubes Korea Selatan. Kalau sekarang jadi Dewan Pertimbangan Presiden ya. Lalu di IKN misalnya jadi wakil ketua IKN. Jadi dia juga jadi investor utamanya bisnis anaknya Jokowi, Kaisang dan ini. Jadi ya memang susah ini disentuh. Meskipun Aldo sudah menjelaskan di lapangan bagaimana mereka terbakar tidak diapa-apain sama ini ya, karena itu tadi kan. Berat memang tinggal di negara Wakanda. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk. Jangan terakhir lah. Kita ada keterbatasan ini. Oh iya. Nanti kabur penonton kita, Pak. Keterbatasan memori. Ini terakhir mungkin untuk perda yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, mungkin dari Bang Made juga bisa jawab. Untuk perda yang udah ada tadi, sebenarnya ada nggak sih peluang besar bahwa kalau perdanya itu beneran diikutin, kita bakalan tidak akan terjadi karhutlah gitu? Atau mungkin dari 6 perda yang Ibu bedah, yang mana yang bisa dijadikan percontohan gitu? Sebetulnya kan kalau dari cerita dari Mas Aldo ya, penegakan hukum itu kan banyak faktornya yang mempengaruhi penegakan hukum. Baik dari aturan itu sendiri, kemudian masyarakatnya,
aparat penegak hukumnya, sarana prasarana, bahkan budaya masyarakat. Oke. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jadi yang disayangkan itu kan hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oke. Nah, itu ya. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya tidak hanya pada kasus Karhutlah ya, mungkin Bang Made ya, konflik agraria dan lain sebagainya ya, kemudian masalah kehutanan, lingkungan dan lain sebagainya, itu memang banyak terjadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara penegakan hukum, tidak hanya di bidang lingkungan sebetulnya, penegakan hukum yang lain pun ya memang ada oknum yang bermainkan seperti itu kan. Nah, lalu bagaimana kan gitu. Nah, hukum itu kan sebetulnya dibuat itu kan tujuannya kan bagus. Ya, karena dia pasti dalam saya bicara tentang aturan tertulis ya. Yang tertulis peraturan perundang-undangan berarti. Karena kalau hukum itu kan sangat luas. Ada aturan tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, dalam arti tertulis peraturan perundang-undangan sebetulnya kan tujuannya baik. Karena di dalamnya itu berisi tentang pengaturan, tentang larangan, tentang perintah. Jadi apa yang diatur itu sebenarnya sudah ada kan gitu. Tidak boleh begini, barang siapa begini kan gitu. Karena memang ruh dari sebuah aturan itu ya isinya itu ya itu pengaturan, mengatur lebih tertib, lebih bagus kan gitu. Kemudian larangan tidak boleh melakukan ini dan itu dan ada sanksi. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi yang tadi saya sampaikan. Kalau dari sistem hukum treatment itu ya ada 3 itu ya. Kalau kita lihat penegakan hukum juga banyak, ada 5 faktor itu, sarana prasarana, aparat penegak hukum, aturan, masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah hukumnya sebetulnya yang tidak bagus? Nah, itu ya, aturannya kan tidak bagus atau sebetulnya aparatnya. Nah, bagaimana kita mau menyapu ruangan kalau disapunya itu kotor? Nah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana aturan yang sudah dibuat bagus tapi yang melaksanakan juga tidak bagus kan gitu. Jadi mengapa dalam teorinya Friedman itu saling ketergantungan di antara 3 itu. Jadi ada orangnya, kelembagaannya, ada substansi hukumnya, kemudian ada budaya hukumnya. Nah, dari perda-perda yang ada itu sebetulnya mengakomodir beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bang Made ya. Kemudian pertanyaan kita berikutnya adalah bagaimanakah pelaksanaannya kan gitu. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana penegakan hukumnya ketika terjadi pelanggaran. Nah, masalah yang terjadi itu kan banyaknya kan di sana sebetulnya ya. Padahal kita berharap sebetulnya tidak hanya dari aparat penegak hukum, masyarakat, kemudian juga pemerintah, bagaimana hukum itu bisa berjalan efektif. Bagaimana hukum itu bisa menjadi panglima kan gitu. Nah, kalau kita bicara di balik hukum, ya di balik hukum tersebut kan banyak hal tuh yang mempengaruhi. Bagaimana kekuatan politik, bagaimana kekuatan ekonomi, kan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ada aturan hukum, ada kekuatan politik, kan dua-duanya nih kuat nih. Iya. Sebetulnya kan yang harusnya menjadi panglima itu kan Hukumnya. peraturan perundang-undangan. Tapi pada kenyataannya biasanya yang menjadi yang terdepan itu adalah kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, padahal sebetulnya idealnya itu hukum yang menjadi panglima kan gitu ya. Walaupun bukan bukan paman bibi ganti. Ya. Sebetulnya menjadi panglima itu. Berarti ikut beramikus ya. Kekuatannya itu ya. Nah, jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi kalau kita bicara tentang penegakan hukum itu. Oke, baik. Kalau di pemilu ya paman hukumnya. Oh, Kalau Karhutlah. oke. Seru sekali pembicaraan kita malam ini, teman-teman, sahabat Cikalahari. Tapi karena ada keterbatasan waktu, mungkin kita akan bisa berlanjut untuk podcast-podcast berikutnya. Namun pertanyaan di awal tadi, apakah atau mengapa Karhutlah tidak bisa dihentikan? Ternyata bisa. Jika pemerintah, daerah, dan pusat, dan semua orang-orang yang terlibat mau melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber hebat saya hari ini. Megang selang gitu. Dipoto. Jangan lupa dipoto. Megang selang, tapi oleh yang ahlinya, bukan gimmick-gimmick politik. Begitu saja teman-teman dari Sahabat Cikalahari. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast-podcast berikutnya. Jika kamu memiliki tema-tema yang akan kami bahas berikutnya, boleh disampaikan pada kolom komentar melalui Instagram kami di Cikalahari, atau tonton terus di podcast kami di YouTube, yaitu Cikalahari Riau.
Sampai jumpa, selamat malam karena ini masih masa Ramadan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Terima kasih ya, Bang. Ya.